warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali, selamat siang teman-teman semua, sobat bidik misi dari seluruh Indonesia maupun yang di mancanegara, oke ya. Karena tidak menutup kemungkinan, karena penonton dari tayangan bidik misi ini di seluruh bagian wilayah Indonesia dan juga mancanegara. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan kembali series ketiga podcast kajian bidik misi Win Wali Songo Semarang yang siang hari ini akan membahas tema yang sangat luar biasa ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini, saya ucapkan selamat karena teman-teman berada di tayangan yang sangat tepat, sangat inspiratif dan juga luar biasa tentunya. Oke, bagi yang sudah mendengarkan sebelumnya, jangan lupa untuk semakin mengajak teman-teman mendengarkan podcast-podcast series dari bidik misi Win Wali Songo Semarang. Oke, di kajian podcast yang kali ini saya tidak sendirian ya teman-teman, tentunya bakal ditemani narasumber yang sangat luar biasa, tidak kalah luar biasanya dari narasumber sebelumnya, karena yang menjadi narasumber kita siang hari ini adalah Maba KIPK 2021. Oke, langsung saja kita sapa kepada narasumber kita siang hari ini, yaitu De Alfi. Assalamualaikum De Alfi. Masya Allah, dari sini luar biasa sekali ya, memancarkan aroma-aroma yang dahsyat akan pengalaman dan juga pembelajaran. Suasana sih jadi ceria gitu loh, gimana menampilkan suasana kesan gembira di tengah pandemi yang saat ini, kemudian di tengah sibuknya huru-hara yang ada seputar kampus dan lain sebagainya gitu. Tapi di Alfi ini masih terlihat tenang, kalem, stay, dan Masya Allah banget lah. Jadi jangan sampai di teman-teman ketinggalan acara dan juga pembahasan menarik pada siang hari ini. Oke teman-teman, oh iya saya sampai lupa. Teman-teman jangan sampai juga ketinggalan informasi-informasi yang ada seputar podcast kajian bidik misi ini. Kayak teman-teman, di podcast kajian bidik misi ini adalah sebuah program yang dinaungi oleh bidik misi community Win Wali Songo Semarang. Jadi ini adalah program baru dan sangat inspiratif sekali. Semoga dapat menjadi tauladan atau contoh bagi rekan-rekan bidik misi di kampus-kampus Indonesia, seperti itu. Oke, teman-teman bisa juga follow Instagram dari bidik misi community Win Wali Songo Semarang serta website bidik misi Wali Songo, karena di ketiga media ini akan senantiasa muncul informasi-informasi menarik yang membahas tentang mahasiswa, kemudian seputar mahasiswa bidik misi, KIPK 2021, pembahasan seputar kampus Win Wali Songo tentunya, dan juga kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, jadi jangan sampai banget teman-teman ketinggalan informasi-informasi ini dari bidik misi community Win Wali Songo Semarang. Oke, tadi saya mau ngomong panjang lebar, namun teman-teman belum mendengarkan siapa nih saya dan juga narasumber pada siang hari ini. Kayak langsung saja, perkenalkan, saya Yulia Mayasari, mahasiswi Pendidikan Agama Islam semester 5 Win Wali Songo Semarang. Asal saya sama persis dengan narasumber dari podcast kajian kedua bidik misi community kemarin, seperti itu. Kalau teman-teman menonton di episode sebelumnya, maka teman-teman bakal tahu nih asal saya dari kota pempek. Di mana teman-teman? Palembang. Oke, benar sekali, Palembang, Sumatera Selatan. Oke, asal saya dari kota Palembang dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Win Wali Songo Semarang. Nah, pada siang hari ini tentunya kita bakal dengerin nih tips dan juga trik dari narasumber cantik kita, narasumber yang cantik, unyu, imut, gimana ya, masih maba gitu kan, maba mahasiswa baru yang masih fresh graduation dari sekolah lulusannya. Bakal kita gali sedalam mungkin ilmu yang telah ia dapatkan, pengalaman luar biasa. Pokoknya harus menjadi motivasi tersendiri bagi sobat bidik misi dimanapun berada. Oke, perkenalkan narasumber kita siang hari ini adalah Alfi. Kebetulan saya sudah kenal ya, karena Alfi ini adalah adik tingkat saya di asrama gitu.
Nama lengkapnya adalah Ana Alfiana, bisa dipanggil Alfi, bisa dipanggil Ana, atau dipanggil lengkaplah Ana Alfiana, terserah gitu. Oke, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum di Alfi. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Rasanya tuh kalau melihat senyumnya itu tenang banget gitu. Seakan tidak ada beban. Padahal di tengah masa yang seperti ini tentunya teman-teman mahasiswa, terkhusus Sobat Bidik Misi, mengalami problematika dan akan jaringan lah, kemudian problematika kendala ekonomi dan lain sebagainya. Tentu ketika berhadapan dengan sosok narasumber yang ada di samping saya ini, teman-teman, dahsyat sekali, luar biasa sekali gitu kan, energi yang tertular. Semua mbaknya itu tenang, kalem. Jadi perlu dicontoh ya teman-teman. Ketika menghadapi sesuatu nih harus dengan tenang. Jadi seakan tuh alam mendukung kita gitu. Oke. Kita kenalkan lebih jauh. Di Alfi ini adalah mahasiswi asal Kendal, bener Dek? Benar. Oke, mahasiswa asal Kendal, salah satu kabupaten di Jawa Tengah, dan ia saat ini sedang menempuh pendidikan prodi tasawuf dan psikoterapi. Luar biasa sekali ya, tasawuf dan juga psikoterapi. Nah, tidak tanggung-tanggung nih teman-teman. Beliau ini juga lulusan dari alumni terkenal. Maksud saya lulusan dari madrasah terkenal, yaitu lulusan dari MA Sunan Banaranan Yogyakarta. Masya Allah. Siapa sih yang nggak mengenal dari alma mater di Alfi ini, apalagi sekarang bergabung menjadi keluarga besar Wali Songo dan Bidik Misi Wali Songo. Tentunya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Bidik Misi Wali Songo Semarang ini. Semoga dengan kedatangan di Alfi ini semakin menambah maju dari program-program bidik misi, kemudian kualitas anak-anak bidik misi. Tentunya itu yang kita harapkan dari kajian siang hari ini ya di Alfi ya. Oke, siap. Oke teman-teman, di Alfi ini juga merupakan aktivis ya sejak SMA. Jadi ya mau gimana lagi kalau kita nggak datang, kalau sampai kita nggak datang itu merupakan kesempatan yang dia sia-siakan gitu. Beliau itu adalah seorang pengurus pondok pesantren, ketua pengurus pondok pesantren Al Mubarak Al Mukminun tahun 2016 sampai dengan 2017, kemudian ketua divisi pendidikan OSIS MTS NU Banat Kudus, dan beberapa lagi ya organisasi yang di Alfi ini ikuti dan tidak tanggung-tanggung gitu posisi yang ia jabat, serta apalagi nih prestasinya, Masya Allah. Tingkatnya udah nasional nih. Jadi Bidik Misi Wali Songo ini beruntung sekali bisa menghadirkan dan juga mendatangkan langsung narasumber pada siang hari ini, karena narasumber kita siang hari ini itu pernah menjadi juara 1 orasi pendidikan remaja sebaya tingkat nasional tahun 2019. Masya Allah. Belum lama ini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus banyak belajar nih pokoknya sama di Alfi. Kalau ketemu di jalan manapun jangan segan untuk bertanya. Pokoknya kalau ketemu jangan sampai berhenti hanya lalu lalang gitu. Harus dicegat, kalau bisa tuh dicegat, diinterogasi. Kalau bisa seperti itu ya teman-teman. Dan juga pernah menjadi juara 1 street parade klasemen senior Hamengkubuwono Cup tingkat nasional, juara 2 display klasemen senior Hamengkubuwono tingkat nasional tahun 2019, mohon maaf. Dan juga banyak juga prestasi yang lainnya. Kalau saya sebutkan satu persatu, tentu teman-teman nggak semakin penasaran dong. Maka itu kita adakan pertemuan selanjutnya nih, biar kita bisa bertemu lagi, ngobrol-ngobrol dengan di Alfi yang setiap harinya insya Allah nih bakal memberikan inspirasi bagi kita semua. Oke. Untuk mengetahui lebih jauh siapa sosok di Alfi ini, teman-teman bisa kepoin di Instagram @ana.alfi. Lalu di email juga anaalfiana999@gmail.com. Nah, moto hidup yang paling penting, moto hidup yang dijadikan prinsip di Alfi selama ini dan hingga detik ini, yaitu pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Masya Allah. Hebat sekali gitu. Saya sangat beruntung sekali bisa membersamai di Alfi dan bisa duduk bareng, bisa ngobrol bareng. Itu adalah kesempatan luar biasa sekali. Oke, maka dari itu tanpa menunggu waktu yang sangat lama dan berlama-lama lagi ya tentunya, kita langsung saja untuk sharing-sharing kepada di Alfi ini tentang
tema kita pada siang hari ini adalah sharing bersama Maba KIPK 2021 yang tentunya nggak salah lagi lah pokoknya Mbak Alfi tepat sekali untuk mengisi sebagai narasumber kita siang hari ini. Oke, namun sebelumnya saya cek dulu nih, Mbak Alfi alhamdulillah insya Allah sehat ya? Alhamdulillah Masya Allah. sehat. Ya, gimana gak sehat itu senyum-senyumnya aja ya, menampilkan senyum yang luar biasa, menebarkan energi yang positif gitu. Tentu ini akan insya Allah bakal optimal untuk kita gali sedalam mungkin ilmu dan juga pengalaman di Alfi ya. Oke, langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Bukan pertanyaan, kita sharing aja ya Alfi ya siang hari ini, karena kan sebagai mahasiswa Wali Songo yang masih fresh, mahasiswa yang baru keterima bidik misi yang saat ini namanya adalah KIPK, tentu di Alfi adalah mutiara gitu lah, mutiara dari belahan dunia, berbagai daerah, kemudian saat ini terhimpun di komunitas bidik misi Wali Songo. Oke. Nah, saya ingin bertanya kepada Alfi tentang pengalaman berharga apa ketika di Alfi ini mengikuti organisasi, karena kan kita sudah bahas sebelumnya bahwa di Alfi ini adalah seorang aktivis ya teman-teman, aktivis kampus sejak SMA, dan insya Allah di kuliah ini semakin meningkat taraf aktivisnya gitu. Bisa diceritakan di Alfi pengalaman berproses di organisasi agar teman-teman di Wali Songo ini, khususnya sobat bidik misi, agar tertarik ikut organisasi gitu. Jangan sampai menganggap organisasi itu sebuah organisasi yang apa sih, kegiatan tidak penting gitu. Jadi bisa di Alfi mungkin sharing apa itu tujuan organisasi, maupun gimana sih suka ada juga citanya gitu ada di organisasi. Silakan di Alfi. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Yulia, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua, terlebih khusus untuk tim podcast BMC Wali Songo, karena telah mempercayakan saya, telah menghadirkan saya, telah mengundang saya ke sini yang tempatnya Masya Allah. Saya sebenarnya masih, ini nggak seperti saya biasa aja. Enggak sehebat yang dijelaskan Mbak Yulia ya teman-teman. Ini Mbak Yulia agak hiperbola ini. Menganggap saya aktivis sejak SMA. Sebenarnya saya tuh berorganisasi sejak MTS lebih tepatnya. Di SMA malah. Oke, MTS jadi nggak, udahlah jangan dekat lagi pokoknya teman-teman. Baik, tadi pengalaman apa sih pengalaman berharga yang paling berharga dalam hidup saya di masa organisasi dulu. Nah, tadi telah disebutkan ya teman-teman, dulu tuh saya pernah menjabat sebagai ketua pondok pesantren, ketua pengurus pondok pesantren Al-Mubarak Al-Maimun di MTS dulu itu. Di sana tuh saya lebih mengenal bagaimana sih cara mempengaruhi orang lain, cara memanage tugas-tugas rekan-rekan saya, tugas pribadi saya. Di situ saya tuh banyak belajar ya. Apalagi sebagai seorang pemimpin, seperti halnya yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa seorang pemimpin itu seharusnya memiliki 4R. Apa aja itu? Yaitu benar, pinter, kober, dan seger. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa itu 4R? Maksudnya benar, maksudnya sebagai seorang pemimpin, yaitu yang dulu saya jadi ketua pengurus ya, itu harus benar. Apa sih yang benar? Maksudnya tuh niatnya tuh harus ditata. Niat seorang pemimpin, seorang ketua organisasi seharusnya mampu menegakkan syariat Islam, mampu memperjuangkan hak-hak yang harus patut diperjuangkan, dan kita tuh harus menjadi teladan yang baik untuk bisa ditiru oleh teman-teman. Maksud benar itu seperti itu. Jadi harus mampu menjadi suri teladan ya bagi teman-teman ya, bukan bawahan gitu kan, karena organisasi ini kita merangkul dan juga membersamai. Jadi teman-teman kita, kalau teman-teman udah memberikan amanah kita sebagai pemimpin, kita berikan contoh yang baik. Seperti itu ya Mbak Lufi ya? Iya, benar sekali. Selanjutnya yang kedua adalah pinter. Bagaimana bisa seorang pemimpin mampu menjalankan roda organisasi tersebut jika dia tidak memiliki ilmu pengetahuan yang luas? Maka dari situ saya juga
belajar nih. Wah, waktu MTS tuh masih apa ya? Masih belum tahu apa-apa. Tapi ya karena organisasi itu secara tidak langsung menuntut saya untuk belajar mengetahui wawasan ilmu yang banyak ya. Nanti dari situ terciptalah program-program kerja yang bagus untuk memajukan organisasi tersebut. Jiwa-jiwa kepemimpinannya memang ternyata sudah terbentuk ya teman-teman, terbentuk sejak masih belia gitu, karena dari apa yang disampaikan di Alfi tadi menggambarkan bahwa ia ini adalah sosok yang pantang menolak tugas, menolak amanah, karena sebelumnya kan belum mengetahui nih apa itu organisasi, namun ia ambil dan juga serius sih mencoba untuk bertanggung jawab mengelola organisasi itu. Dan ternyata dari tanggung jawab yang ia emban ini mendatangkan sebuah pembelajaran baru gitu. Malah itu yang dinamakan proses pembelajaran. Jadi bukan hanya teori dulu ketika udah dapat baru praktek, namun langsung praktek seperti yang Mbak Alfia. Iya, saya mendapatkannya setelah terjun saya menjabat terjun dulu baru ternyata langsung. ada ya teori-teorinya. Nah, selanjutnya ini nih kober yang ketiga. Kober, Mbak Yulia tahu enggak apa itu artinya? Apa nih? Kebetulan saya itu bukan orang Jawa, kober jadi- itu istilah Jawa teman-teman, kober itu apa yang gitu? artinya menyempatkan, menyempatkan waktu. Yang namanya seorang pemimpin, ketua organisasi, seharusnya dia itu mau menyempatkan waktu, menyempatkan jiwa, bahkan hartanya untuk memperjuangkan organisasi tersebut. Misal ya, biasanya dulu saat saya, teman-teman saya di pondok, agenda malam pondok kami itu selesai jam 9 malam. Di mana teman-teman lain yang jam 9 malam itu mungkin udah belajar mandiri atau istirahat, kami harus berjuang tuh. Karena yang namanya pengurus pasti mengurusi pondok. Misal ada event hari perayaan hari santri nasional. Pasti itu kita ngadain event kan. Malamnya tuh rapat. Kita harus rapat-rapat begitu yang menghabiskan waktu sampai larut malam. Nggak apa-apa itu. Itu adalah sebuah proses pembelajaran ya, pengalaman yang luar biasa. Kita harus menyempatkan waktu itu berjuang. Iya, teman-teman enak ya, bisa istirahat, bisa belajar. Kami harus ya memang begitu tugas seorang pengurus gitu. Nah, itu tepatnya pemimpin ya teman-teman. iya. Jiwa kepemimpinan. Jadi memang harus dari mindset kita terlebih dahulu gitu. Bukan sesuatu yang sia-sia ketika kita menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman, belajar, menyempatkan waktu diri untuk mengurus sesuatu yang lebih besar. Karena kan seperti hari santri nih, santri kan hari nasional, dan ketika tidak ada orang yang mau memperjuangkan atau mengadakan acara itu, maka orang-orang di kita bahkan nggak tahu gitu hari santri itu kapan sih, acaranya itu di mana dan seperti apa gitu. Makanya dari kepengurusan organisasi ini, di Alfi ini merasa ini adalah sebuah pembelajaran berharga, di mana teman-teman saya itu sudah tidur seharusnya, dan saya juga harus tidur seharusnya. Namun karena adanya sebuah organisasi ini menuntut saya, dalam artian itu malah mengajak saya, mendidik saya bagaimana agar open kepada masyarakat gitu ya, Mbak Asti ya. Ya, karena kan kalau yang namanya organisasi itu tentu nggak mengurus diri sendiri gitu, nggak Mbak ya? Gitu. Jadi lebih dekat kepada masyarakat, dan juga bagaimana agar kita tuh bisa menjadi fasilitator bagi masyarakat, seperti itu ya Mbak Alfia. Nah, ini nanti ada sangkut pautnya sama yang 4R keempat ini. Apa nih? Tadi apa, inget nggak? Apa ya? Bener, pinter, kober. Nah, yang keempat ini seger. Apa itu maksudnya? Seger itu maksudnya sehat jiwa, dan sehat harta. Sehat jiwa dan Ini sebenarnya isi banget. kontradiksi ya. Tadi katanya sering begadang ya, karena harus sering-sering rapat. Tapi seorang pemimpin juga diharuskan seharusnya tuh selalu sehat ya. Itu gimana ceritanya ya? Sering begadang, siangnya juga Harus ngurusin organisasi, mengerjakan kewajiban gitu ya. Gimana mau fresh? Nah, menurut saya makanya teman-teman harus melakukan pekerjaan sesuai dengan passion. Cintai pekerjaan, maka teman-teman gak akan lelah tuh dengan apa yang teman-teman kerjakan. Menarik sekali jawabannya teman-teman. Dari seorang maba bidik misi KIPK ya, bidik misi mahasiswa KIPK 2021 yang masih fresh aja, jawabannya sudah berbobot gitu. Masya Allah. Saya sebagai kakak tingkatnya itu Masya Allah gitu.
Beruntung sekali bisa menghadirkan sosok di Alfi ini dan menjadi narasumber pada podcast kajian siang hari ini. Oke, lanjut ya di Alfi. Untuk selanjutnya di Alfi, kan di Alfi sudah banyak nih mengikuti perlombaan. Lalu dari sekian banyak lomba yang pernah di Alfi ikuti, menurut di Alfi perlombaan yang seperti apa yang sekiranya itu sulit untuk di Alfi dapatkan, baik itu tahap pengerjaannya, kemudian komunikasi dengan narahubungnya, sampai di tahap final seperti itu di Alfi. Bisa diceritakan di Alfi? Kan di Alfi udah mengikuti sampai tingkat nasional, nggak ada ikut lagi pokoknya udah. Masya Allah. Silakan Alfi. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, perlombaan apa sih yang menurut saya yang mungkin paling susah untuk berkesan dicapai? Tentunya menurut saya jenis perlombaan yang kelompok, yang satu tim. Bener banget. Lagi-lagi ini menyangkut soal kepemimpinan ya. Yulia tadi kan, alhamdulillah saya menjuarai lomba orasi itu sebagai juara 1. Mungkin hambatannya di diri saya sendiri. Saya harus belajar bagaimana meningkatkan speech di depan umum, memahami wawasan-wawasan yang harus saya ungkapkan sebagai orasi tersebut. Namun beda halnya dengan saya ketika mengikuti lomba marching Hamengkubuwono Cup, di mana yang namanya marching nggak mungkin kan yang dilombain cuma satu orang. Kami satu tim, satu kelompok. Dan lombanya itu nggak hanya street parade kan. Tadi yang telah disebutkan Mbak Yulia, ada street parade sama display. Bayangkan, yang namanya display itu ada formasi-formasi per langkahnya. Jika satu orang saja tidak mau berangkat dengan apapun alasannya, bubar jalan itu formasinya, nggak mungkin. Nah, saya dan teman-teman belajar tuh bagaimana cara merangkul, bagaimana cara menguatkan, karena yang namanya semangat seseorang tuh kadang naik turun ya. Kami harus bisa saling menyemangati satu sama lain. Ayo kita berangkat, tepat waktu, pelatih udah nunggu nih. Karena emang waktu latihan dulu tuh emang yang namanya latihan marching tuh benar-benar ketat banget. Kami belajar dari pagi, duhur break, habis duhur jam 2 latihan lagi di lapangan pasir, panas sekali. Memang wah itu bagi saya ya itu perlombaan yang paling menguras apa ya, energi. Tapi itu juga yang paling berharga ya. Berkesan sekali, banyak nilai-nilai yang kami dapatkan, terutama tanggung jawab dan kedisiplinan. Karena di perlombaan yang sifatnya itu adalah bersama-sama, jadi itu kita harus mau nggak mau harus menurunkan ego dan juga meluangkan waktu. Di mana kadang kita free, namun teman-teman yang lain nggak free, teman-teman bad mood lah. Kita harus bagaimana bisa membangkitkan semangat teman-teman kita. Jadi memang sebuah perlombaan yang sifatnya itu tim atau beregu itu membutuhkan jiwa kepemimpinan yang tinggi ya di Alfi ya. Oke, teman-teman ya bisa dipetik nih. Jadi jangan takut untuk jadi yang satu yang sifatnya itu menantang dan terlihat sulit ya. Karena mengatur formasi tadi terlihat sulit, jangan sampai justru dihindari ya. Harus dilakukan. Karena dari hal yang menjadi tantangan kita itu ada sebuah nilai berharga yang ingin tuh Allah menakdirkan bagi kita harus belajar ini loh gitu. Jadi jangan sampai kita malah justru menghindari ya teman-teman. Seharusnya kita bergerak dan juga hadapi seperti itu. Oke, lanjut. Nah di Alfi, dari sekian organisasi yang di Alfi ikuti, kemudian prestasi yang udah di Alfi capai, pembelajaran di sekolah yang istilahnya balance gitu kan antara organisasi, prestasi, pembelajaran akademik dan mungkin kegiatan di Alfi yang lainnya. Tentu di balik ini semua kuatnya di Alfi sampai hari ini juga ada sosok-sosok yang selalu menjadi penyemangat di Alfi. Nah, kita sebagai sobat bidik misi ingin tahu dong siapa aja nih sosok-sosok yang selama ini menjadi mutiara di hati gitu. Dia selalu memunculkan sinar sehingga di Alfi itu semangat ketika menghadapi kesulitan, bingung, galau lah intinya. Ada orang-orang yang selalu muncul seketika, oh ya saya harus bangkit gitu, saya harus memperjuangkan ini tuh agar mereka tuh bahagia gitu. Itu siapa aja Delvi? Barangkali ada orang dekat gitu kan yang saat ini. Silakan Delvi. Baik, orang-orang yang membuat saya sampai di sini itu banyak. Setiap orang yang ada dalam hidup saya
saya anggap sebagai guru saya, motivasi. Di antaranya yang pertama pasti orang tua, apalagi sosok seorang ibu ya, ibu. Selanjutnya, bagaimana bisa saya berprestasi di MTS, di Aliyah tanpa guru-guru TK, guru-guru MI saya. Jadi saya tuh malah sangat berterima kasih kepada guru-guru MI saya, guru-guru TK saya. Tanpa beliau-beliau nggak mungkin tercipta karakter saya yang seperti ini gitu kan. Terus selanjutnya ya guru-guru saya MTS, waktu Aliyah, rekan-rekan saya semuanya yang sangat mendukung saya, sehingga tanpa mereka, karakter saya mungkin bukan seperti ini. Alhamdulillah, saya diberikan Allah lingkungan yang baik, yang bagus, sehingga saya pun tercipta dengan karakter yang seperti ini. Yang saat ini dapat Ya, karakter yang saat ini saya alami. Oke, jadi sosok yang luar biasa di Alfia kan. Saya sendiri sampai merinding ketika di Alfia ini menyebutkan siapa-siapa aja sosoknya, karena yang tanpa kita sadari ya teman-teman, guru-guru sejak TK, SD, MTS, MA tetap disebutkan gitu. Yang biasanya ketika tidak menutup kemungkinan gitu. Saya pribadi ataupun teman-teman yang saat ini adalah generasi milenial jarang sekali gitu menyebutkan orang-orang yang istilahnya yang malah meletakkan dasar kepada diri kita gitu. Karena yang biasanya disebut itu adalah yang saat ini jadi dosen saya, kemudian guru saya, bahkan kalau ada itu partner deket saya gitu lah, yang something lah teman-teman, itu malah yang disebut gitu, yang saat ini membersamai kesuksesan. Padahal di balik itu semua teman-teman, sebenarnya ada sosok-sosok yang menjadi peletak fondasi karakter kita sehingga kita mampu mencapai prestasi yang dapat teman-teman saksikan saat ini. Seperti itu, luar biasa sekali. Ini adalah salah satu contoh sifat yang harus kita semua miliki ya teman-teman. Jangan sampai melupakan orang-orang yang telah berjasa membentuk kepribadian kita yang saat ini malah orang lain dah mengakui gitu. Jangan sampai kita melupakan mereka-mereka yang sangat berjasa ini, teman-teman. Terima kasih di Alfi karena udah mengingatkan kita semua seperti itu. Next, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Oke, berhubung kita sudah jadi satu keluarga, yaitu keluarga besar UIN Wali Songo Semarang dan juga Bidik Misi Wali Songo, maka ini pertanyaan yang selalu diajukan oleh para host maupun siapapun lah, kakak tingkat ataupun orang tua sendiri bahkan. Mengapa nih di Alfi kok memilih UIN Wali Songo gitu? Sedangkan UIN itu jumlahnya banyak di Indonesia. Banyak juga sekolah-sekolah yang istilahnya kalau mahasiswa lain itu lebih memilih sekolah lain gitu. Dalam artian universitas lain, namun mengapa di Alfi ini istilahnya percaya banget dan juga lebih memilih UIN Wali Songo menjadi tempat studi lanjutan di Alfi untuk meraih cita-cita. Apa sih yang membuat di Alfi ini sebegitu yakin, tertarik menjadi mahasiswa UIN Wali Songo dan berproses di dalamnya, Dek? Alasan apa sih yang membuat saya ingin masuk ke UIN Wali Songo? Sebenarnya simple. Kayak simple ya. Karena selama ini saya udah jauh dari orang tua ya. MTS saya di Kudus, alias saya di Yogyakarta. Maka untuk kuliah ini saya memang sengaja pilih yang deket-deket aja, deket dari rumah. Makanya saya milih UIN Wali Songo di Semarang. Oke, jadi ini bisa dibilang sedikit terbalik ya teman-teman. Kalau selama ini saya pribadi dekat dengan orang tua karena memang dari kecil itu sekolahnya alhamdulillah dekat dari lingkungan rumah. Kemudian yang saat ini baru nih jauh melalang buana ke pulau Jawa, di khususnya ke Semarang gitu. Jadi beruntung sekali yang bisa membersamai orang-orang yang sifatnya itu berbeda namun semangatnya insya Allah nggak kalah lah gitu. Kayak itu ya jadi Alfi. Jadi ingin lebih gimana ya, menantang diri juga sih ya kan. Tentunya sejak kecil udah jauh-jauh karena niatnya memang mau mandiri. Karena selama ini saya berangkat ke Kudus, berangkat ke Yogyakarta itu dianterin orang tua kan, orang tua. Nah saya pingin mencoba hal baru nih, ingin mandiri dengan sekolah kuliah yang deket aja gitu. Jadi istilahnya lebih semakin dewasa juga lebih mendekatkan orang tua gitu kan ya. Lebih dekat kan dengan Semarang berapa jam
perjalanan? Ya sekitar 30 sampai 1 jam. Oke, yang biasanya harus ditempuh dari Jogja Semarang kini lebih dekat ya, mendekat gitu kan, lebih dekat antara Jogja dan Kendal dan juga Semarang. Oke, semoga kita doakan ya orang tua Ade Alfi dan keluarga sobat bidik misi semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun sobat bidik misi ini menempuh pendidikan ya. Amin. Oke, terima kasih Ade Alfi. Lanjut untuk mengapa Ade Alfi ini belum ya. Oke, mengapa Ade Alfi ini tertarik untuk menjadi keluarga besar KIPK yang sekarang ya, KIPK Wali Songo Semarang. Kan biasanya orang-orang itu memandang sedemikian lah, Ade Alfi tahu sendiri ya. Namun mengapa Ade Alfi ini memilih gitu menjadikan bidik misi Wali Songo atau KIPK Wali Songo ini sebagai wadah dan juga sarana bagi Ade Alfi untuk menunjang pembelajaran di UIN Wali Songo ini sendiri. Langsung saya bergabung dengan keluarga besar KIPK atau bidik misi Wali Songo yang sekarang ganti nama ya Mbak, KIPK. Itu tentunya niat awal saya ingin meringankan beban biaya orang tua. Nah, dari situ saya cari informasi beasiswa apa sih yang ada di UIN Wali Songo. Nah, ketemulah beasiswa KIPK. Begitu. Nah, boleh cerita nih Ade Alfi. Biasanya nih pengalaman saya pribadi ya, teman-teman saya gitu, ketika mendaftar bidik misi sejak awal tahap pertama sampai di tahap terakhir itu selalu trouble Ade Alfi. Nah, kami ingin tahu dong, sebagai sobat bidik misi, kendala Ade Alfi ketika mendaftar menjadi bagian dari keluarga bidik misi dalam melewati proses itu apa aja Ade Alfi? Bisa di-sharing kan Ade Alfi? Iya, pastinya ya. Kayaknya enggak cuma Mbak Yulia ya, teman-teman saya pasti ada hambatan ya, trouble hambatan. Tapi alhamdulillah kemarin ketika saya mencari informasi beasiswa apa aja sih yang ada di UIN Wali Songo, sampai akhirnya saya menemukan beasiswa KIPK. Hambatan-hambatan yang terjadi itu mungkin sama nih dengan teman-teman, pasti di pengumpulan berkasnya ya. Apalagi sinyal ya? Sinyal. Kami diharuskan mengumpulkan berkas yang cukup ribet ya. Cukup ribet. Dalam waktu yang singkat. Belum lagi nanti kendala sinyal yang dimana data-data tersebut harus diupload online kan di akun website KIPK gitu, begitu. Jadi ya kurang lebih masih sama ya Ade Alfi ya. Masih sama. Oke, teman-teman. Jadi saran nih juga untuk calon keluarga besar bidik misi seluruh Indonesia, terkhusus bagi calon generasi KIPK di Wali Songo agar mempersiapkan tempat yang terbaik ya, bahkan ya untuk mencari sinyal, karena itu sinyal itu ya bukan sesuatu dibilang penting ya, sangat penting, dibilang nggak penting tapi penting. Karena saat ini kita dimanapun berada berhubungan dengan internet dan berkas harus masuk di internet seperti itu ya. Oke, teman-teman, lanjut untuk tanya nih Alfi, gimana nih perasaan seorang maba KIPK 2021 yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa KIPK? Gimana dong, boleh dong sharing pengalamannya, kebahagiaannya, dan kan bisa menjadi motivasi bagi calon generasi Wali Songo untuk menjadi bagian dari keluarga besar bidik misi Wali Songo. Silakan Ade Alfi. Itu nggak perlu ditanyain ya, pasti semua penerima KIP pasti sangat bersyukur, sangat senang pastinya. Apalagi ketika saya mengabari kepada orang tua saya bahwa Bu, alhamdulillah saya keterima waktu wawancara kemarin gitu. Ibu saya juga alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Jadi merupakan sebuah kebanggaan tersendiri ya Ade Alfi ya, karena menjadi bagian dan juga penerima KIPK maupun bidik misi ini adalah sebuah prestasi ya, prestasi bagi generasi bangsa Indonesia. Jadi teman-teman selamat yang telah saat ini menjadi bagian dari keluarga besar bidik misi. Saya ucapkan selamat karena itu adalah sebuah prestasi yang membanggakan, karena kita menjadi amanah dari rakyat. Bagaimana kita menjadi generasi yang diharapkan membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia seperti itu ya Alfi ya. Insyaallah. Itu yang saya rasakan juga ya teman-teman. Jadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi dan juga mungkin Ade Alfi juga dan serta teman-teman
penerima bidik misi maupun KIPK. Oke, next untuk sistem pembelajaran di Alfi. Kan di Alfi ini terbilang adik tingkatnya angkatan corona. Angkatan corona kan angkatan 2020 ya teman-teman ya. Nah, kemudian menyusul nih merambat ke angkatannya di Alfi sebagai angkatan 2021, namun masih terdampak adanya COVID-19 sehingga ketika dinyatakan lulus diterima di UIN Wali Songo menjadi keluarga besar dari KIPK langsung dihadapkan dengan pembelajaran daring. Nah, ini boleh dong sharing-sharing selama pembelajaran menjadi mahasiswa ini dengan sistem daring tuh seperti apa di Alfi? Sistem daring ini plus minus ya menurut saya. Plus minus karena kadang kendala-kendala itu terjadi di sinyal. Kembali lagi ke sinyal. Kasihan sekali kadang saya mendapati beberapa teman saya, termasuk saya sendiri ketika dapat tugas presentasi nih, presentasi, ada dosen, ada teman-teman sekelas. Ketika presentasi, aduh masya Allah, sinyalnya jelek sekali gitu kan, di Jimit, apalagi di Zoom kan. Itu kendalanya itu di sinyal, jadi terpaksa kadang kami hanya bisa diskusi lewat WA group. Namun yang saya miris, kadang sinyal juga dijadikan alasan untuk mereka oknum-oknum yang ingin membolos atau untuk dijadikan apalah kambing hitamnya, maaf Pak sinyalnya jelek padahal dia lagi apa ya, ingin bolos. Kadang gimana ya. Ya, karena kita ini menyaksikan sendiri orang-orang seperti itu ya. Semoga kita dijauhkan dari sifat yang demikian gitu. Jadi masih kembali kepada sinyal teman-teman. Dari sejak kita membahas bagaimana di Alfi ini mendaftar, kendalanya tetap kembali kepada sinyal. Karena sinyal itu saat ini di masa Covid ini apalagi ya, menjadi salah satu yang urgent gitu. Sesuatu yang urgent harus kita persiapkan setiap harinya gitu. Jadi teman-teman, ini pesan nih, saya juga ingin menyampaikan pesan teman-teman, baik itu siswa maupun mahasiswa dimanapun kita semua berada, terkhusus sobat bidik misi ya, jangan sampai gitu menyanyiakan waktu yang telah ada, kesempatan yang ada untuk kita semua. Walaupun pembelajaran lewat daring, tetaplah ikutin pembelajaran sebagaimana kita pembelajaran di kelas. Jangan sampai kita meninggalkan guru yang telah mempersiapkan materi sebelumnya, kemudian kita tinggal tidur. Baik kalau Meet Zoom itu kan bisa di on kan kamera kan gitu. Iya, dan sinyal menjadi kambing hitamnya ya. Sinyal menjadi kambing hitamnya. Menjadi kambing hitamnya untuk kita menjadi alasan bagi maaf Pak, Bu, maaf Bu dosen, Pak dosen, saya nggak bisa hadir karena sinyal saya lemah dan berbagai macam alasan lah gitu. Jangan sampai kita sebagai generasi milenial saat ini, apalagi generasi yang diamanahkan besar oleh rakyat untuk menjadi para pemimpin dan juga pembawa perubahan di masa mendatang, menjadi bagian dari orang-orang yang mengkambing hitamkan sinyal seperti itu ya, menjadi proses menghambat pembelajaran. Oke, next selanjutnya di Alfi. Oke, di Alfi, nih kebijakan baru yang saat ini dikeluarkan oleh kampus UIN Wali Songo ya bagi para penerima KIPK tahun 2021, yaitu adanya kebijakan tentang kewajiban berasrama di Alfi. Nah, karena kan saya juga mahasiswa bidik misi namun belum mendapatkan kebijakan itu, dan saat ini kebijakan itu dikeluarkan oleh kampus. Dan alhamdulillah di Alfi mendapatkannya gitu, kebijakan untuk berasrama gitu. Nah, sebagai penerima kebijakan itu, pelaku pengguna dari kebijakan itu, gimana deh Alfi tanggapannya terkait kebijakan berasrama? Baik. Menurut saya ya, sepemikiran saya kebijakan ini sebenarnya bagus Mbak. Sebenarnya bagus karena ketika kami para penerima KIP dijadikan satu, insya Allah pembelajaran akademik yang kami jalani bisa lebih intensif tuh. Kami bisa mengadakan diskusi-diskusi antar penerima KIP. Namun saya merasa keberatan dengan biaya yang dipungut oleh Wakil Rektor 3. Gitu. Dalam surat tersebut, mengapa kami para peserta KIPK diwajibkan membayar
tahunan biaya asrama dalam setahun tanpa boleh dicicil tuh Mbak. Kami tuh jadi yang kami rasakan, saya dan teman-teman saya rasakan tuh keberatannya hanya di soal biaya. Terlebih lagi per bulan kami diwajibkan membayar 450.000 untuk biaya, hanya untuk biaya makan. Padahal uang KIPK per bulan itu kan hanya sekitar 700.000, benar begitu. Ketika 450.000 itu kami pakai untuk hanya biaya makan, berarti masih tersisa berapa itu? 250.000 kan? 250.000. Belum lagi kami harus membayar wifi, membayar penunjang wawasan ilmu ya Mbak. Apalagi saya itu orang yang nggak bisa membaca lama di gadget. Mata saya itu sakit kalau baca lama di gadget, maka harus perlu beli referensi berupa buku. Sebagai objek Ya, real. Apalagi saya perempuan ya, yang setiap bulannya pasti ada barang-barang yang wajib dibeli. Belum lagi nanti ketika ada dana-dana sosial, nah itu uang kami pasti udah habis untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut, begitu. Jadi itu ya teman-teman, sebenarnya sangat bersyukur sekali gitu, beruntung bahkan bagi penerima KIPK tahun ini dapat mengikuti asrama secara wajib. Karena dengan asrama ini ya kita mampu untuk menciptakan lingkungan yang baru, yang apabila kita di luar mungkin ya semangat atau semangatnya, namun ketika kita terhimpun di asrama itu kita saling mengingatkan, kemudian membentuk kebiasaan baru yang lebih religius seperti itu ya, dan juga membantu satu sama lainnya, terlepas dari kebijakan masalah soalan uang ya tentunya ya. Terlepas dari itu semua tentunya mahasiswa bidik misi ini atau KIPK tahun 2021 ini merasa senang sekali menerima kebijakan itu, dan berterima kasih juga sama pejabat kampus gitu yang telah mengeluarkan kebijakan ini. Kayak untuk tanggapan awalnya memang ya malah seneng gitu kan dirasakan, karena dengan adanya kita di asrama lebih mengenal dekat keluarga kita, keluarga bidik misi ya khususnya. Jadi bisa belajar bersama, berproses bersama, dan juga lebih mendalami sesuatu yang harus kita dalami di kampus ini, dan menjadi sosok mahasiswa yang akan membawa perubahan yang tentunya ya. Perubahan, lagi saya mengucapkan perubahan karena kita adalah agent of change sebagai mahasiswa seperti itu. Namun di balik itu tentu plus minusnya tadi, teman-teman bidik misi, kita berharap dari adanya program ini yang terbaik lah intinya. Tentu hal ini akan menjadi sebuah kebijakan baru, kebiasaan baru, dan harus kita sikapi secara bijak ya. Kita berdoa semoga apapun kebijakan itu membawa kepada kemajuan bagi mahasiswa bidik misi dan juga kampus UIN Wali Songo. Oke, amin. Lanjut nih pertanyaannya tentang kontribusi apa. Kan tadi saya berkali-kali menyebutkan berapa kan, hampir 10 kali ya menyebutkan perubahan gitu kan, bisa dihitung. Karena memang kita sebagai mahasiswa itu adalah agent of change, pembawa perubahan, social control. Jadi ketika di Alfi ini sudah menjadi sosok mahasiswa penerima KIPK, kontribusi apa nih yang akan di Alfi lakukan, dan juga teman-teman di Alfi lah kan nanti bisa ketika di asrama kan bisa sharing kan, jadi gerakan apa atau memang kontribusi apa yang di Alfi lakukan nanti bersama teman-teman bagi kampus UIN Wali Songo khususnya, dan juga bidik misi Wali Songo serta bagi negara Indonesia lah. Oke, silahkan di Alfi. Baik. Karena teman-teman saya, kami lah masih mahasiswa baru ya Mbak, belum apalagi di era COVID ini perlombaan juga belum ada yang offline. Maka dari situ kami itu bisa berkarya tuh melalui tulisan di media massa. Nah, yang kan kalau di media massa itu kita menulis, otomatis di bawahnya nanti ada siapa penulisnya, dari mana asalnya. Nah dari situ nanti akan kelihatan tuh, ternyata Mbak Yulia Mayasari itu adalah mahasiswa UIN Wali Songo.
jurusan PAI ya Mbak. Iya, benar Gitu. sekali. Nah, saya pun alhamdulillah juga sudah pernah menulis di media massa. Ada 3 judul kira-kira yang telah dimuat. Di sharing dong. Tulisan pertama saya yang dimuat di Baladena itu tentang kunci sukses menurut Thomas Stanley. Selanjutnya yang kedua, Boleh sedikit dikasih bocoran deh Alfi? Kan biar teman-teman lebih semakin menarik, jangan semuanya. Jadi sedikit pembahasan gitu untuk temantik. singkat aja ya teman-teman, biar teman-teman baca juga nih website saya. Jadi di situ sebenarnya kunci sukses menurut Thomas Stanley itu ada 10. Ada 10. Cuman saya hanya menunjukkan 3 karena di situ saya benar-benar ibaratnya mengupas tuntas apa aja tuh yang pertama, yang kedua. Nah teman-teman kepo kan apa kunci sukses dari beliau Pak Mbah Thomas Stanley gitu kan begitu. Nah, teman-teman Harus baca pokoknya. Selanjutnya tulisan yang kedua saya tentang apa ya? Apa nih? Tentang Perasaan juga. perayaan 1 Muharram. Itu nanti teman-teman bisa tahu tuh filosofi tentang perayaan Muharram. Kenapa situ ada nilai filosofisnya, nilai adatnya, akademiknya. Teman-teman bisa baca juga. Dan yang terakhir tentang ulama. Iya. Bisa diberikan gambar lagi coba. Iya. Alfi karena jangan tertentu juga ya. Wah, saya menulis itu kan karena adanya masalah ya latar belakang. Banyak ulama zaman sekarang yang menyelewengkan apalagi di dalam Al-Quran tuh banyak sekali arti-arti menjual agama. Saya itu bingung awalnya apa sih penjual agama itu? Agama Islam dijual gimana caranya? Oh ternyata ketemu nih keterkaitan antara menjual agama dengan ulama. Ulama tuh kalau teman-teman belajar itu dibagi 2 ya. Ulama baik dan ulama su ya. Nah ini yang saya maksud itu ulama su yang buruk. Mereka ya Allah maaf mereka tuh menjual agama dengan apa sih teman-teman? Jangan aja. Oh iya. Tapi ya. Kurang penasaran dong. Baik ya. Memang sengaja teman-teman, sengaja kita hanya membuat sedikit saja bagian cerita yang ditulis oleh di Alfi ini agar gimana ya, kita dari sharing dan juga berbagi agar jangan sampai nih kita sebagai generasi milenial kurang membaca gitu. Jangan sampai nilai membaca dari negara Indonesia ini semakin terdegradasi gitu. Jadi selain membaca, ya menulis gitu. Apalagi di zaman ini karya yang paling efisien untuk kita hasilkan, untuk kita ciptakan ya Mbak, itu adalah dengan cara menulis. Okay. Apalagi teman-teman pasti nggak asing dengan salah satu kata-kata bijak. Ketika kita ingin mengetahui dunia, maka kita harus membaca. Dan ketika kita ingin dikenal oleh dunia, maka kita harus menulis. Nah itulah yang dilakukan oleh di Alfi ini. Jadi teman-teman, sekali lagi ini pesan juga ya bagi seluruh generasi milenial, terkhusus saya pribadi juga di Alfi gitu. Jangan sampai kita asing dengan yang namanya dunia baca dan juga tulis ya teman-teman. Karena dari membaca kita akan mengetahui bagian dunia mana, dunia sedang terjadi apa. Apalagi di zaman saat ini gitu. Kemudahan teknologi yang semakin hari itu semakin deras dan juga cepat, serta berbagai akses informasi dapat kita dapatkan hanya dalam waktu per detik. Dan kita harus datang jauh-jauh ke bagian negara mana, mengeluarkan biaya yang mahal. Cukup menggerakkan tangan-tangan kita, hubungkan ke internet. Dalam artian kita menggunakan smartphone ya atau laptop untuk mengetahui kondisi dunia seperti itu, teman Alfi. Kayak di Alfi tidak terasa nih teman-teman, sebenarnya saya masih pengen ngobrol banyak dengan di Alfi ini karena selain sosoknya yang kalem, kemudian pembawaannya itu yang bersahaja gitu ya, senyumnya itu masya Allah gitu loh. Tentu ada banyak yang sebenarnya masih ingin saya gali lebih dalam, namun itulah yang menjadi sesuatu bagian berharga agar
next podcast selanjutnya kita dapat bertemu, ya nggak Dalvi? Iya, benar sekali. Jadi kita masih ingin nih teman-teman untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman gitu dari Dalvi maupun sobat-sobat bidik misi yang lainnya, karena karena baik teman-teman, sebenarnya saya masih ingin nih untuk ngobrol dengan Dalvi. Semoga kita masih bisa bertemu lagi ya Dalvi ya. Pasti, insya Allah. Iya, karena Dalvi ini sosok yang luar biasa, perlu untuk kita gali lebih dalam. For your information teman-teman, selain Dalvi ini juga seorang penulis ya, karena tadi sudah disebutkan beberapa judul tulisan di website teman-teman. Nih, tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa bidik misi maupun KIP itu memang harus senantiasa kreatif gitu ya. Nah, kebetulan nih ada apa nih teman-teman? Salad. Ini salah satu produksi Dalvi dan juga teman-teman bidik misi lainnya ya teman-teman ya. Dalvi ya. Nah, jadi ini adalah salah satu produksi sendiri salad buatan Dalvi dan juga teman-teman bidik misi lainnya. Salad sehat ya. Tentunya ini sangat cocok untuk dikonsumsi di musim pandemi seperti ini. Ya teman-teman, jadi jangan sampai ya mengurangi semangat berkreativitas, mengembangkan bakat gitu. Jadi kalau memang kita cita-citanya itu adalah seorang entrepreneur, ya kita lanjutkan. Namun ketika kita bukan seorang entrepreneur, pengusaha, ya nggak menutup kemungkinan kita mempunyai keahlian itu untuk menciptakan lapangan usaha gitu seperti Dalvi ini. Kita doakan ya bersama-sama, semoga Dalvi ini mampu untuk membuka cabang salad di seluruh Indonesia. Kan keren banget ya. Dari mana gitu, sangat inspirasi sekali apabila nanti salah satu dari mahasiswa KIPK maupun bidik misi mempunyai cabang perusahaan di seluruh Indonesia dengan mampu membuka lapangan perusahaan yang lebih luas dan tentunya mampu untuk menunjang perekonomian bagi negara Indonesia. Selamat dicoba teman-teman, wajib coba pokoknya salad Dalvi ini sangat luar biasa sekali, enak ya. Pastinya. Jangan lupa untuk terus mengikuti siaran podcast kajian bidik misi community, karena bakal ada nih narasumber menarik, tema-tema yang menarik, pembahasan seputar mahasiswa maupun yang lainnya akan terus kita upgrade ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share. Oke teman-teman. Oh ya, jangan lupa tadi untuk tetap memfollow dan ajak teman-temannya memfollow Instagram Bidik Misi Wali Songo serta websitenya. Karena tadi berhubung dengan Dalvi ini suka menulis juga ya. Nah, jadi Dalvi ini informasi ya, karena Dalvi ini adalah mahasiswa baru penerima KIPK. Nah, Dalvi bisa menjadikan website Bidik Misi Wali Songo untuk menampung karya-karya Dalvi gitu. Jadi Bidik Misi Wali Songo ini juga mempunyai wadah tulisan gitu, mempunyai wadah bagi para mahasiswanya yang gemar menulis. Jadi, teman-teman bisa juga loh ngirimkan ke kami gitu agar tulisan teman-teman itu ter-up di media, nama-nama teman-teman bisa dikenal oleh dunia melalui apa? Melalui tulisan. Oke. Demikian untuk pembahasan podcast kajian siang hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa berjumpa kembali ya Dalvi, sama Dalvi dan juga sahabat rekan-rekan bidik misi ya, semoga dapat ketemu lagi lah. Amin. Oke, tentu dengan pembahasan yang lebih menarik ya Dalvi ya. Pastinya. Siap. Oke teman-teman, demikian semoga apa yang telah kita bahas sejak awal hingga saat ini ada manfaatnya dan menjadi wasilah keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, jangan sampai ketinggalan banget nih untuk senantiasa menyaksikan podcast kajian bidik misi Community UNU Wali Songo Semarang yang hanya ada di komunitas bidik misi Wali Songo Semarang tentunya. Oke, teman-teman yakin deh nggak bakal rugi nonton kajian-kajian dari podcast bidik misi ini. Jadi teman-teman, pesan nih untuk teman-teman semua, tadi jangan lupa untuk membaca, menulis, kemudian berbagi semangat, berbagi waktu, dan juga jangan pernah lelah untuk berproses. Ya nggak ada lagi? Bener banget. Oke, demikian ya teman-teman, podcast kajian pada siang hari ini. Sangat senang sekali bisa membersamai teman-teman
Semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada, Sobat Bidik Misi senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga kita dihindarkan ya teman-teman dari segala virus bahaya yang saat ini sedang melanda dunia. Oke, demikian kami pamit undur diri ya Delvi. Kami pamit undur diri teman-teman Sobat Bidik Misi. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Delvi ya. Terima kasih banyak. Sampai saya tuh bingung mau berkata apa-apa karena saking dahsyatnya gitu ya dibagi sama Delvi. Terima kasih. Saya akhiri dan juga saya juga Delvi pamit undur diri teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum.